warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dimas Kevin. Saya di sini sebagai pembawa acara di acara Opsi, obrolan psikologi. Jadi di acara ini mengangkat tema, yakni tema skizofrenia. Nah, di dalam tema ini ada narasumber hebat dan handal sih pastinya. Nah, di sini ada Kak Vera. Nah, ini dari Universitas Islam Negeri Maulana Hasanuddin Banten. Dan di sini juga ada narasumber kita nih, Kak Zahra dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, kita juga punya tamu nih, kawan knowledge-nya tamunya. Nah, ini Kak Kartini nih dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Nah, mungkin pada penasaran kali ya, apa tuh skizofrenia gitu ya. Skizofrenia. Langsung aja nih ke narasumbernya nih. Mungkin Kak Vera mungkin ya mau menjelaskan terlebih dahulu gitu. Oke, hai. Kembali lagi dengan kita di sini di Opsi Obrolan Psikologi. Nah, di sini kita nih bakalan ngebahas sedikit tentang apa sih skizofrenia itu. Hari ini kita kedatangan tamu ya yang luar biasa banget. Kak Kartini. Bagaimana Kak kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Kenapa sih alasan Kak Kartini ini mau diundang ke acara Opsi ini? Karena tertarik ya sama temanya dan apa ya, pengen tahu aja gitu tentang dunia psikologi itu kayak gimana sih. Sebelumnya kakak udah tahu belum sih apa itu skizofrenia? Pernah dengar atau gimana? Ya, pernah dengar nggak tuh Ya, skizofrenia? skizofrenia itu sama sekali nggak pernah dengar ya. Pokoknya awam banget gitu dan baru di acara ini baru dengar gitu. Oke. Jadi Kak Kartini ini datang ke sini ke acara Opsi ini karena ingin mengetahui teman-teman. Ingin mengetahui. Ya, apa sih skizofrenia itu? Oke, di sini kita akan sedikit membahas nih ya. Di sini saya akan membacakan atau memberitahu pengertian dari skizofrenia itu apa. Skizofrenia itu gangguan yang menyebabkan penderitanya mengalami kesulitan untuk membedakan kenyataan dengan pikirannya sendiri. Jadi yang dikatakan Kak Vera nih kayaknya ada yang mengganjal gitu. Apa ada yang ditanyain gitu Kak Kartini dari pernyataan tersebut? Menakutkan itu nggak sih Kak? Menakutkan itu nggak sih gitu, kayak skizofrenia ini melukai penderitanya saja apa melukai orang lain gitu? Untuk skizofrenia ini sebenarnya nggak melukai orang lain ya, hanya penderitanya. Ini berdasarkan WHO ya, diperkirakan lebih dari 21 juta orang di seluruh dunia itu menderita skizofrenia. Penderita skizofrenia ini juga beresiko 2-3 kali lebih tinggi mengalami kematian di usia muda. Terus di samping itu, setengah penderita skizofrenia ini diketahui juga menderita gangguan mental lain. Jadi skizofrenia ini yang mematikan itu karena dia ini memiliki gangguan mental yang lain gitu. Dan Jadi, tidak berbahaya buat orang lain ya, ya, mungkin jadi- yang merasakan bahaya yang menderitanya. Jadi mungkin ini dampaknya ke penderita, Iya. ke penderita mungkin ya. Jadi kayak tadi tuh kenapa sih bahaya gitu? Karena di skizofrenia ini bisa mendatangkan banyak penyakit gangguan jiwa lainnya gitu. Makanya berbahaya kan, tetapi bahaya itu bagi penderitanya aja. Diri sendirinya doang. Gimana, ada yang mau ditanya lagi nggak? Kalau usia muda kayak kita nih bisa nggak sih gitu ya rentan kena skizofrenia itu? Usia skizofrenia. Di usia kita yang umur rata-rata ini 20-an juga bisa kena nih. Untuk rentang usianya nih, yang untuk laki-laki itu dari usia 15 sampai 30 tahun. Untuk yang wanitanya Gejalanya ya, gejalanya ini biasa menyerang di umur 25 sampai 30 tahun. Jadi estimasi umurnya ya sekitar 20 sampai Iya, 25, 30 gitu ya. Jadi ya nggak menutup kemungkinan sih di bawah umur itu juga bisa terkena ya. Cuman mungkin apa ya? Mulai Mulai nampaknya di gitu. usia Di usia usia. segitu. Itu ya.
sama gak sih Kak kayak depresi gitu, atau ini tuh awal mulanya skizofrenia ini depresi dulu jadi kayak gini atau gimana gitu? Untuk depresi dengan skizofrenia ini dua gangguan Hal yang mental yang berbeda ya. Tapi saling berhubungan. Ya, saling Berhubungan mungkin. Hubungannya gimana tuh? Kan saling berhubungan gitu ya. Jadi mereka itu mengalami gejala antara depresi sama skizofrenia ini mengalami gejala-gejala psikosis. Salah satunya itu yang berhubungan dengan skizofrenia ini. Jadi depresi itu sebagai kelainan dari jenis dan kategori itu yang berbeda dari skizofrenia. Artinya itu depresi itu tidak berkembang menjadi skizofrenia, tetapi ada tumpang tindih dalam gejala dan efek samping dua gangguan tersebut. Ada kemungkinan nih seseorang mengalami depresi berat dan skizofrenia sekaligus. Seperti emang skizofrenia itu kayak selain skizofrenia itu seseorang itu bisa mengalami depresi berat juga, kayak gangguan mentalnya tuh dua gitu di diri seseorangnya itu kalau yang skizofrenia. Jadi rangkap Iya, gitu ya, rangkap. Di awalnya depresi dulu Iya, ya. bisa jadi sih. Cuma ini yang berbeda tapi saling berhubungan. Bisa berhubungan dua penyakit itu, tapi dengan depresi sama skizofrenia itu berbeda. Beda. Gitu. Mungkin ada lagi gitu yang di penasaran ini apa nih mau nanya gitu tentang Pasti ada faktornya dong Kak ya. ya Pengen faktor tahu ya. gitu Penyebab. kenapa sih orang bisa kena skizofrenia ini gitu. Jadi sebenarnya mah faktornya itu belum diketahui sih pastinya tuh kenapa ya. Cuma ada beberapa faktor yang menyebabkan lah yang bisa beresiko terjadinya skizofrenia. Yang pertama itu ada faktor genetik. Yang kedua itu faktor kimia Iya. otak. Kalau faktor yang itu udah bawaannya atau Bawaan. Iya, kayak seseorang misalkan dari keluarga penderita skizofrenia ini Turunan 10% lebih beresiko ya, turunan tuh. Kalau yang faktor Dari kimia keturunan ya. Kalau yang faktor genetik. Ini saya sebagai pembawa acara juga kayaknya tertarik sih ya ke skizofrenia nih. Kalau menurut narasumber sendiri gitu ada nggak contoh gimana tuh penyakit skizofrenia itu sama penanganannya gitu? Penanganannya ini kayak gimana? Kayak apa? Cuman kayak orang gila ditaruh di rumah sakit jiwa atau gimana gitu penanganannya tuh? Enggak, kalau skizofrenia ini kita nggak bisa taruh di rumah sakit jiwa ya, karena dia nggak bisa dikatakan gila Gila juga juga, ya. penderitanya. Jadi pengobatan skizofrenia ini untuk penderitanya bisa melalui pengobatan, obat-obatan yang diminum, yang dikonsumsi, seperti antiseptik, antipsikotik yang bekerja itu untuk menghambat efek dari dopamin dan serotonin dalam otak. Jadi sampai saat ini tuh belum ada obat yang bisa menangani, belum ada yang bisa mengobati, hanya mencegah gitu. Hanya mencegah Obat-obatnya aja, itu hanya belum mencegah sampai- dan mengendalikan, mengurangi gejala. Tapi kalau kayak sejenis terapi gitu ada nggak tuh Kak? Terapi untuk menghilangkan gitu? Ada. Ada. Dari psikoterapi, terapi individual, Bisa. ada juga terapi perilaku kognitif, ada Terapi remedial remediasi. kognitif, banyak. Ada terapi elektrokonvulsif juga. Terapi elektrokonvulsif ini merupakan terapi yang paling efektif nih untuk Yang bisa penderita diterapkan, skizofrenia yang bisa ini, diterapkan gitu. karena untuk meredakan keinginan bunuh diri dari si penderita skizofrenia, mengatasi gejala depresi berat bagi penderita skizofrenia juga. Terapinya itu bisa dilakukan 2-3 kali dalam sepekan selama 2-4 minggu tuh Kak. Itu kemungkinan untuk sembuh Kak kalau Kemungkinan Bisa untuk jadi. sembuh bisa karena Bisa, Kak. kalau Iya. kalau terapinya rutin terus. Dan kalau emang ada kemauan juga, kalau dia sadar gitu, kalau penderita sadar kalau dia itu mengalami skizofrenia, kan ada kan ya mungkin yang dia nggak sadar kalau dia itu, iya. Terus dari dukungan dari keluarga juga Keluarga, berpengaruh iya, nih buat kesembuhan si penderita. Kalau keluarganya kayak nggak ngedukung untuk anggota keluarganya yang kena skizofrenia ini untuk sembuh, ya kemungkinan
sulit juga untuk iya. para ahli untuk menangani kayak dokter atau psikoterapis ini juga bakalan kesulitan sih. Terus tadi tuh yang contoh itu kayak gimana tuh, kayak halusinasi. Ini saya penasaran nih, skizofrenia ini halusinasinya semacam apa? Apa kita ketika melihat penderitanya itu seolah-olah kayak ketawa sendiri, dia memikirkan sesuatu yang apa ya nggak kita pikirkan, apa gimana itu? Halusinasinya dia tuh nggak bisa ngebedain antara Yang nyata. pikiran dia yang nyata dengan pikiran yang ada di dalam kepalanya dia. Jadi kayak dia itu menghayal kalau dia itu bisa lagi jalan-jalan misalkan ke luar negeri, padahal dia sebenarnya enggak tuh, lagi di rumah. Jadi dia tuh kayak apa ya, kayak menghayal. Kayak misalkan orang penderitanya tuh mendengar suara, padahal orang di sekitarnya tuh enggak gitu. Kayak terdengar suara-suara juga, merasa mendengar suara sesuatu, padahal orang lain tidak mendengar. Itu juga kayak gejala-gejalanya gitu, halusinasinya tuh kayak gitu. Ya, penjelasannya sih udah apa ya, udah rinci sih. Mungkin dari bintang tamu kita nih, dari tadi kayaknya nyimak gitu ya, Kartini gitu. Apa ada yang masih dibingungkan gitu? Memuaskan banget ya penjelasan dari para narasumber ini. Menarik sih ya, temanya menarik, bagus juga. Jadi ngasih tahu informasi untuk semuanya juga gitu. Gimana cara pencegahannya, terus gimana nih ketika ada seseorang di dekat kita terkena skizofrenia, ya kita harus penanganannya gitu. Kita harus apa gitu? Apakah kita diemin aja atau kita ini? Dan obatnya tadi udah sedikit disinggung ya, walaupun belum ada obat yang pasti gitu. Dan terapinya pun udah ada. Iya. Tadi apa terapinya? Ada terapi kognitif. Nah, terapi kognitif yang tadi disebutin gitu. Ya mungkin karena mungkin acara kita hanya sebentar gitu ya. Mungkin kita bisa sambung di lain waktu ya. Di lain sesi gitu. Mungkin untuk sesi sekarang kita cukupkan di opsi ya. Obrolan psikologi. Oke. Mungkin dari saya sebagai pembawa acara dan saya Vera Ferliantika sebagai narasumbernya, dan Zahra Amin Mujahidah. Oke. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please 10 menit.